Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, pada kesempatan kali ini gue pengen memaparkan project yang udah masuk baru-baru ini, yang udah gue kerjain cukup lama karena memang kompleks pengerjaannya. Di sini melibatkan dua sistem, yakni Smart Control System dan juga Internet of Things. Jadi untuk Smart Controlnya di sini menggunakan atau menerapkan metode fuzzy logic, ya, dengan Mamdani. Lalu Internet of Things, di mana sistem ini akan mengirimkan nilai menggunakan LoRa. Nah, penasaran sistem apa yang ingin gue buat? Jadi di sini adalah membuat prototype untuk sistem irigasi berbasis water door otomatis. Jadi gerbang bukaan pintunya tuh otomatis. Jadi fuzzy-nya tuh sebelah mana? Fuzzy-nya tuh adalah mengatur seberapa lebarkah pintu ini dapat kebuka dengan parameter berupa persentase. Jadi bisa 25% dia buka, bisa 30% dia buka. Nah, untuk mengatur persenannya itu sendiri, itu mengimplementasikan closed loop. Karena apa? Harus ada yang namanya feedback untuk mengontrol bukaan persennya, mensinkronisasi antara putaran motor dengan persentase gerbang yang kebuka. Secara dasar, motor itu nggak akan tahu posisi dari bukaan gerbang airnya tuh berapa persen, motor nggak tahu. Sehingga kita memerlukan feedback dengan mengimplementasikan sebuah encoder di dalamnya. Encodernya itu mengirimkan nilai analog dan untuk mendrive seberapa lebarkah atau seberapa besarkah bit analog yang dikeluarkan, dan itu ntar gue mapping ya. Jadi sistem irigasi ini ada dua penampungan prototipenya. Yang sebelah kiri merupakan penampungan untuk air sungai, atau bukan penampungan, maksudnya diibaratkan sebagai air sungai, dan yang sebelah kanan diibaratkan sebagai penampungan dari air sawah yang dialirkan ke sawah. Di sini menggunakan dua input dan satu output untuk fuzzy-nya. Dua inputnya itu berupa flow meter dan level ketinggian dari air sungai, dan outputnya berupa persentase bukaan pintu air. Kayak gitu teman-teman.
Nah, di sini sebetulnya dipasang sensor lagi sebagai trigger. Jadi ada 2 sensor ultrasonik yang dipasang di air sungai dan dipasang di air sawah. Jadi yang air sawah itu sebagai trigger. Jadi ketika kondisi airnya kurang dari 3 cm, misalnya udah surut, nah maka dia akan mengaktifkan sistem fazinya dan akan membuka si gerbangnya tuh sesuai input yang dia terima. Misal kebuka 50%. Nah, itu berarti kan hasil perhitungan dari logika fazi dari sensor ultrasonik dan flow meter. Kayak gitu. Terus ketika kondisinya penuh, misalnya 10 cm, ini kan maksudnya kondisi keseluruhan 15 cm ya, buat safety-nya juga. Nah, tapi di sistem atau pada implementasinya itu box yang dibuat itu sebesar 10 cm. Nah, ketika 10 cm atau penuh, maka si pintu air itu akan tertutup 100%. Dan bagaimana jika lebih dari 10 cm? Karena di sini kan ada spare 5 cm. Nah, maka itu air yang ada di sini itu harus segera dikembalikan, ditarik kembali keluar. Jadi supaya tidak luber kemana-mana, kan karena dia ada batasnya 10 cm. Kayak gitu. Nah, mana sih yang kita kontrol? Nah, yang kita kontrol adalah pintunya yang ada di sini. Tampilannya seperti apa? Tampilan aslinya adalah kayak gini. Nah, jadi si pintu air ini dia akan narik ke atas atau ke bawah dengan persentase perhitungan yang udah ditetapkan di logic fazinya. Nah, tapi di dalam gerbangnya itu diberi filter lagi, lubang-lubang kecil. Tujuannya apa? Karena ini prototype, jadi menghindari lonjakan air yang masuk sangat besar. Kan kalau misalnya prototype dengan ukuran sentimeter ini kan kecil, jadi ketika ini dibuka, air sawah bakal langsung penuh. Sehingga dikasih filter, jadi hanya air yang sudah terbatasi aja yang bisa masuk. Kayak gitu. Jadi supaya proses analisis performasi sistemnya itu bisa kita amati. Ya, jadi untuk gambaran umumnya kayak gini. Nah, sekarang kita coba lihat prinsip kerja sistemnya tuh kayak gimana. Nah, di sini gue udah siapin flowchart. Jadi, ini tampilan flowchartnya. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri merupakan proses fazifikasi untuk air sungai dan flow meter. Sebelah kanan hanya sebatas trigger-trigger saja. Jadi ketika kita sistem mulai, inisialisasi variabel itu perlu membuatnya selalu 0 mula-mula dan inisialis pin sensor yang kita gunakan. Di sini membaca ketinggian air sungai itu sensor yang kita pasang pada box pertama. Yang di sini ya. Yang di sini, yang di kiri untuk air sungai. Lalu flow meter yang kita pasang di bawahnya. Ya, untuk membaca laju debit air. Nah, dua input ini dilakukan fazifikasi. Jadi dalam fazifikasi itu tuh apa aja? Ya, jadi kayak kita menentukan nilai mula-mula, nilai pastinya itu yang ingin kita atur. Misalnya kondisi ketinggian air sungai sedang dengan laju debit air itu misalnya cepat, itu berapa persen yang akan berapa persen bukaan pintu airnya akan terbuka. Ya, kayak kondisi-kondisi seperti itu ada di fazifikasi. Atau nama lainnya adalah Kris input. Terus ada inferensi, penetapan rule. Penetapan rule di sini juga diperlukan. Dan terakhir, defazifikasi. Jadi nilai mu yang dikeluarkan itu akan dikonversi ke dalam bentuk persen, menyesuaikan dari apa yang kita inginkan di awal. Ya kalau misalnya lupa, gue juga udah lama ya karena nyentuh project gini tuh di semester 7 udah kangen banget. Biasanya kan dapat project kayak artificial intelligence, sekarang harus
berhadapan lagi dengan microcontroller, sensor, ya. Nah, untuk wiringnya sendiri ada, ntar gue carikan. Cuman ya begitu, udah agak lama, gue harus buka dulu. Nah, di sini untuk proses fazifikasinya, proses bagian fazinya ada fazifikasi, inference, defazifikasi untuk mengingat kembali. Jadi fazifikasi itu mengubah masukan-masukan nilai kebenarannya bersifat pasti ke dalam bentuk fuzzy input. Ya, tadi kayak penetapan parameter awal. Terus ada inference, penetapan rule, if bla 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 bla, then bla 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 bla, kayak gitu. Ya, rule-rule-nya. Lalu untuk inference juga ada model Sugeno, ada Mamdani, dan defazifikasi itu mengubah fuzzy outputnya menjadi Kris value berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan di awal. Ya, ada 5 metode di sini, ada centroid, Hague method, first. Biasanya di sini gue menggunakan centroid. Ya, gitu aja. Kita ulas sedikit tentang fuzzy. Sebenarnya banyak rumus-rumus kayak gini kita harus implementasikan di codingan. Gimana caranya harus codingan itu bisa menerjemahkan rumus yang ada di sini. Oke, lanjut lagi ke bagian triggernya. Setelah difazifikasi, lanjut ke sini ya. Sensor akan kembali membaca laju debit menuju sawah dan membaca ketinggian air sawah. Ketika air sawah kurang dari 3 cm, otomatis surut. Tadi digambar kondisinya kurang dari 3 cm, berarti habis nih. Habis banget. Kalau kondisi habis, otomatis bukaan pintu dia butuh sangat butuh air yang banyak, sehingga bukaannya tuh akan semakin besar kalau misalnya dari logikanya ya. Tapi kan di sini ada perhitungan fazinya, dia sesuaikan dengan flow meternya. Nah, dia akan mengaktifkan sistem fazinya. Ketika ketinggian kurang dari 3 cm, sistem yang ada di sini aktif. Set. Sistem ini aktif. Pintu air misal kebuka 83%. Masuk air sebanyak-banyaknya masuk. Terus ketika ketinggiannya 10 cm, otomatis air penuh di sini. Sini air penuh. Oke, sini air penuh. Ini dikasih 15 cm apa? Karena 15 cm itu prototipe pemasangan sensor ultrasoniknya 5 cm di sini. Jadi ketika kondisi udah 10 cm, udah kebaca penuh lah, dianggap penuh 10 cm, maka pintu otomatis ini akan tutup. Ya, dan logika fazinya tuh gak akan bekerja lagi. Pokoknya dia akan bekerja ketika kondisinya kurang dari 3 cm. Ya, triggernya adalah di sini. Nah, lalu apakah ketinggian misalnya di atas 10 cm, misalnya kan ketinggian udah 10 cm, tapi kan proses menutup gerbangnya itu punya waktu sekitar 3 detik atau 1 detik, 1-3 detik. Dia akan nutup ke bawah. Nah, dalam prosesi penutupannya otomatis kan masih ada air yang terus masuk sampai dia benar-benar nutup 100%. Nah, maka ketika lebih dari 10 cm, air akan dibalikan kembali, didorong oleh pompa. Ya, di sini pompa menyala untuk mengembalikan air. Dan seperti itu seterusnya. Ya, untuk bagian 1 ya, video kali ini adalah bagian 1. Goals-nya itu adalah untuk memberi inisialisasi penjelasan terkait sistem yang ingin dibuat dan demonstrasi sistemnya itu kayak gimana. Terus yang kedua itu akan menjelaskan pemaparan codingan dari fazifikasinya, fuzzy logic lah, dan integrasi terhadap sistemnya. Lalu yang ketiga akan membahas tentang LoRa dan ya seputar IoT-nya, karena user atau klien gue itu minta dibacanya tuh 2, jadi bisa dibaca di tempat dan bisa dibaca di user dimanapun dia berada menggunakan aplikasi.
kayak gitu. Nah, untuk wiringnya sendiri, kalau teman-teman penasaran, udah gue buatkan juga. Ya, skematik. Ya, di sini. Agak lama, ditunggu sebentar. Ya, ini adalah skematik rangkaiannya, pin-pinnya. Ya, ada di sini. Dan untuk supply motor atau pompa, ini gue ibaratkan dengan motor DC. Itu membutuhkan supply 12 volt, pompa rendamnya ya. Oke, kalau gitu, ini merupakan sistem bagian 1 yang belum ditambahkan dengan LoRa. Dan SP untuk mengirimkan data ke cloud-nya. Yaudah, untuk inisialisasi penjelasan mungkin seperti itu, ayo kita lanjutkan ke demo.